Demikianlah sabda Tuhan. Saya tidak tahu mau ngomong apa, karena selama saya di sini selalu banyak belajar beriman dari penjenengan semua. Dan maka saya akan mulai memilih sikap ini dengan menyanyikan sebuah nyanyian dan inspirasinya tentu saya peroleh dari penjenengan semua, khususnya kasih email. Saya tahu perjalanannya waduh sangat luar biasa, tapi luar biasa pula kasih yang bisa menjadi bersama-sama. Belum bisa meninggalkan duka yang menyelimuti jiwa, sehingga kemudian apa?
seorang suami tinggal istrinya harus bekerja di lokasi rapi. Saya begitu, belum sampai 100 hari ditinggal itu menikah lagi, dan saya bisa memahami bagaimana selama ini 7 anak semua ibu sendiri sekarang berapa. Untuk coba kopior supaya kopior lagi. Itu kata bapak saya. Akhirnya di ujung sejak itu bapak saya bertobat dan menjadi kakak. Namanya Thomas. Karena orang bertobat bapak. Nah, demikian juga dengan kematian. Maka dalam bacaan pertama tadi dikatakan oleh Paulus, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kami jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Berduka boleh, tapi diatas. Dan kadang-kadang kita berduka kok yang mikir semua dipikir. Ijazah Jokowi asli orang, terus tak dipikir. Ujung sudah ngomong soal itu asli orang, asli orang yang pengaruh. Kita hidupnya begitu. Saya Jokowi mikir kalau tahu. Kalau tidak perlu dipikir, kadang-kadang dipikir. Saya dipikir soal orang dipikir. Maka Yesus mengatakan kepada bagian misteri kematian. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, tidak percaya kepadaku. Kalau terjadi nanti mereka yang mau dipanggil hari pengalaman saya. Biasanya anaknya itu raya. Nafasnya mulai setengah-setengah raya. Mau masuk di dunia yang sama sekali dan pasti ada kegelisahan. Maka silakan kalau begitu dipegang tangannya, dikuatkan, biasa berdoa semampu kita tenang. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, mulai disik-disikan. Kabeh itu nggong. Ini bagi di dalam ini nggong. Kalau masih berani main. Dan itu kalau sudah sampai hari-hari tidak bisa. Kalau kita dipanggil kita tidak tahu. Maka dalam kitab Amsal saya 13 dikatakan begini. Tuliskan, aku mendengar suara dari surga. Tuliskan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Saya mati berbahagia. Saya tinggal suara bahagia. Tuliskan. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Karena mereka boleh beristirahat dari jerihnya mereka dan segala kegiatan mereka menyertai mereka. Ini bedanya Katolik dengan Kristen. Kami percaya kita mengolah hidup supaya mengolah kesalahan pelakunya. Kalau kita orang perlu karena kita akan dijemput itu orang lain dalamnya. Dia bisa berbuat dalamnya, bisa berbuat orang. Maka dikatakan, aku akan datang kembali menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana berada kamu berada. Kamu jauh enggak? Kamu mau selesai ini, kalau dengar dunia berpasangan yang lebih singkat namanya meskipun mobil teh, mobil kopi, mobil cium, mobil sakit, mobil salon. Nanti orang hidup dan umpama anak-anak dulu sokok itu perong-perongan. Kalau umpama anak kita pergi
belum tahu semua jadi sosok pecah orang baru bisa. Pokoknya sesuatu jalan sih aja orang agak mulai perbedaan dengan percaya kita itu kalau kita percaya kalau kita lanjutkan kok itu bukan ibarat meskipun kita membawa digoncang sepeda motor cek seperti ini bahwa lagi itu kita tidak akan salah. Itu yang membuat saya masuk akal itu dibanding yang lain. Kejalan baik itu dalam kondisi berbeda. Maka pesan saya kepada ini adalah keluarga yang tidak ikhlas. Oke, silakan terbang di bawah menuju Tuhan. Bersatulah dengan para kudus, silakanlah kami dan masih berjalan di dunia ini. Saya tahu satu itu baru bisa mengatakan itu, iman saya mengatakan. Sebelumnya itu berkosong iman itu berkosong isi apa sebagainya. Dan musuhan itu aku ya bapak dia tidak di sini saya kira tidak jauh berbeda dengan saya. Kalau yang just kecil lain, di mana mau menuju sekolah, mau menambah lah menuju.
gitu.